Katakan dengan tegas, cabut, tidak jadi, anulir atau perang terhadap orang yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat rakyat, kita kembali lagi di Rakyat Update. Hari ini kita bahas soal kebijakan KDM yang mengganti nama Rumah Sakit Al-Ihsan menjadi Welas Asih. Langsung saja, hal ini langsung digoreng oleh kelompok Alfian Tanjung dan kawan-kawan. Biasa ya, narasi lama dimunculkan kembali. Ini bentuk upaya menjauhkan agama dari orang Sunda. Ini ingin menggeser Islam dengan budaya. Ini bentuk perang terhadap Islam di tanah Pasundan. Begitu narasinya. Padahal, mari kita duduk tenang dan berpikir jernih. Kita tahu, ihsan adalah bagian dari trilogi dasar ajaran Islam. Iman, Islam, dan ihsan. Bahkan saya pribadi insya Allah saya paham dengan definisi ihsan. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun farahu fa innahu yaro. Beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika tidak bisa, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Maknanya itu sangat dalam, mulia. Namun apakah karena makna itu kemudian semua harus memakai istilah Arab untuk bisa dianggap Islami? Sekarang kita bahas istilah welas asih. Itu bahasa Sunda yang artinya kasih sayang, kemanusiaan, empati. Apakah itu bertentangan dengan nilai Islam? Tentu tidak. Welas asih justru bagian dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Kasih sayang kepada sesama manusia adalah ibadah. Itu hablum minannas. Bagian dari hubungan kita dengan Allah juga. Nah, Bung Alfian hati-hati dalam menggiring opini ya. Warga Jawa Barat hari ini bukan warga yang mudah terprovokasi. Mereka cerdas, melek informasi, dan tahu membedakan antara substansi dan sensasi. Anda mengklaim membela Islam, tapi yang terjadi justru Anda membajak agama untuk kepentingan politik. Anda seolah-olah membela Al-Ihsan. Padahal hanya memperkeruh suasana dengan menyudutkan gubernur yang sedang bekerja untuk rakyat. KDM mengganti nama Rumah Sakit Al-Ihsan menjadi Welas Asih itu bukan untuk melawan agama, tapi untuk mendekatkan makna rumah sakit itu kepada masyarakat. Rumah sakit adalah tempat pelayanan. Siapapun yang datang, kaya, miskin, dari Garut, Tasik, Ciamis, semua harus dilayani dengan welas asih, kasih sayang, empati. Ketika memakai nama itu, publik bisa langsung mengingatkan jika pelayanannya buruk. Ini rumah sakit namanya welas asih, kok tidak welas asih sih? Itu strategi sederhana, namun efektif untuk memastikan rumah sakit ini ramah, terbuka, dan berjiwa kemanusiaan. Seperti itu. Jangan bawa-bawa nama bahasa Arab seolah-olah itu satu-satunya bahasa agama. Arab adalah bahasa budaya, dan Islam bisa diterjemahkan ke dalam budaya manapun, selama esensinya tidak hilang. Welas asih adalah Islam juga, karena kasih sayang kepada manusia adalah syarat sahnya cinta kita kepada Allah. Kita ini ditugaskan untuk mencintai Allah, manusia, dan alam. Kalau salah satu saja tidak ada, maka gugurlah semua. Itulah keindahan Islam yang menyatu dengan kehidupan. Jadi mari kita berpikir jernih. Tak ada upaya KDM untuk membenturkan agama dengan budaya. Yang ada hanyalah upaya untuk menyederhanakan pesan kebaikan agar sampai ke hati masyarakat. Kalau Anda berpikir buruk, itu cerminan isi kepala Anda sendiri, bukan niat KDM. Pikiran yang jernih akan menghasilkan tindakan yang bijak. Pikiran yang kotor, ya akhirnya cuma bisa menggiring opini yang menyesatkan. Itulah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Alfian melek. Judulnya adalah Deddy Mulyadi ganti nama RSUD Al-Ihsan jadi RSUD Welas Asih, munculkan kearifan budaya Sunda. Nah, Bu Alfian,
Kita bacakanlah sedikit beritanya. RSUD Al-Ihsan di Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat akan berganti nama menjadi RSUD Welas Asih. Pergantian nama ini sesuai dengan keputusan Deddy Mulyadi yang diteken pada 19 Juni 2025 lalu. Analisis hukum ahli pidana RSUD Al-Ihsan, Zidni Famidian mengatakan, saat ini proses penggantian nama masih berjalan 30%, sehingga pelang nama rumah sakit belum diganti. Bagaimana respon Bung Alfian? Pertama, tolak. Ya. Tolaklah, ini adalah permainan deislamisasi, permainan kelompok nativisasi, dan sekali lagi saya dengan berat hati menyatakan dan memenuhi harapan Bung Kameramen, kita sedang melakukan perang terhadap sebuah proses peristilahan. Dulu waktu saya SD ada istilah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Entah siapa yang main-main tahu masuk itu. Ihsan itu adalah sebuah kearifan lokal yang telah menyatu dalam masyarakat Tatar Sunda. Jadi menurut saya perubahan nama ini merupakan bentuk perang melawan Allah. Karena ihsan, iman, ya takwa, dia merupakan terminologi yang sangat sakral. Jadi sekali lagi kepada DPRD, kepada seluruh ulama, pimpinan pondok pesantren, dan masyarakat Tatar Sunda, Welas Asih jelas keren. Al-Ihsan keren plus-plus. Jadi kita tidak akan sampai kepada bentuk membiarkan orang semaunya. Saya imbau buat seluruh masyarakat dan para pemimpin-pemimpin daerah di seluruh Indonesia, jangan mentang-mentang. Ya, bagaimanapun pertanyaan sederhananya, apakah sudah dimusyawarahkan? Jangan seperti kita tahu-tahu keluar Kepres 1 Juni Hari Pancasila dan ternyata tidak pernah ada pembahasan. Pola-pola aksi sepihak, pola-pola antroposentrisme, pola-pola semau gue, pola-pola sehebatnya gue, itu merupakan tanda-tanda tiranik yang harus dilawan. Sekali lagi, rumah sakit daerah RSUD Al-Ihsan, terus pada para ulama Jawa Barat, kepada Kang Asep, pada Pak Atian M. Ali MA, pada Bang Roin, dan semua para ulama-ulama Jawa Barat, tegaskan bahwa Al-Ihsan di sana ada kearifan lokal dan ada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bu Alfian, menarik memang Bu Alfian sampaikan tentang deislamisasi ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat, misalkan kita cek ya, dalam Islam itu kan biasanya penceramah atau khotib-khotib kan sering sampaikan ya Bu Alfian, iman, Islam, dan ihsan. Wah, ihsannya dibuang nih Bu Alfian. Jadi kalau kita secara arti gampang ya, dalam Islam, al-ihsan itu berarti berbuat baik, sempurna, atau melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Lebih spesifik, ihsan merujuk pada kesadaran tinggi bahwa Allah selalu mengawasi. Sehingga seorang muslim berupaya untuk beribadah dan beramal dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, seolah-olah melihat Allah. Jika tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihatnya. Nah ini kan menurut saya penamaan al-ihsan juga nggak asal-asalan dulu ya Bang Alfian, pasti punya pertimbangan. Nah Bu Alfian, yang menarik adalah baru kali ini saya melihat KDM dikritik habis-habisan dan tidak terlalu banyak muncul pembelaan yang berarti. Rasanya masyarakat juga sudah melihat Bu Alfian yang Bu Alfian sampaikan tadi, ngerasa selama ini benar, ngerasa nggak ada yang komplain, ngerasa apapun yang dilakukan itu adalah suatu kebenaran, jadi mau melakukan sesuatu apapun bebas-bebas aja. Nah Bu Alfian, saya bacakan sedikit komentar netizen ya Bu Alfian. Yang pertama, di Turki orang sekuler juga gitu, ganti pelang-pelang tulisan Arab jadi tulisan Turki. Pokoknya semua berbau Turki, nama-nama dalam bahasa Arab semua dihilangkan. Nah, kemudian yang kedua, ini dari Hadi Al-Farabi. Jadi kebijakan apa dari orang ini yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Jabar? Mungkin respon tengahnya dulu, silakan Bang Alfian. Ya, saya ingin memberikan sedikit kejernihan membaca. Welas Asih itu kan hablum minan nas. Ihsan itu, dalam ihsan ada welas asih. Betul. Tetapi welas asih tidak ada wilayah transendensi ilahiyat. Betul. Jadi terminologi-terminologi Islam yang sudah ada, saya menghimbau kepada siapapun, kepala daerah,
dan orang yang memimpin daerah Jabar itu adalah daerahnya para santri dan ulama. Bisa menghimbau, mari perhebat dakwah kita, mari pertegas, mari berikan ultimatum, jangan pernah mendukung pemimpin yang berani terang-terang membentur dirinya dengan prinsip-prinsip tauhid. Semua orang tahu bagaimana iman, bagaimana Islam, bagaimana ihsan merupakan trilogi yang menjadi kajian mendalam di seluruh pesantren dan kajian-kajian pendidikan Islam. Betul. Pertama itu. Yang kedua, ini persoalan akidah. Bahwa ternyata sudah sok banget lo ya, mentang-mentang kuasa, jadi lo membenturkan apa yang ada dalam keyakinan dan transcendence. Saya katakan dengan tegas, Finfluence menawarkan suku bunga serendah 0,3%. Finfluence. dengan tegas, cabut, tidak jadi, anulir atau perang terhadap orang yang seperti ini secara argumentasi. Dan betul tadi netizen tadi, Bung Kameramen, gak usah gonta-ganti nama, udah cakep Al Ihsan, apa berubahnya? Daftarnya mudah, kalau orang miskin baru datang langsung dipastikan dapat kamar. Begitu, coba dibuat yang berubah tuh bukan penama, namanya udah bagus, kenapa gonta-ganti nama? Ya betul Bang Alfian. Ya, gantikan, pastikan di rumah sakit.